memulai acara, saya konfirmasi dulu kehadiran narasumber yang hadir pada hari ini. Yang pertama tentu Bapak Kepala Madrasah. Assalamualaikum Pak Ahmad Mustaqim. Waalaikumsalam Pak, ampun siap. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat Pak, alhamdulillah. Oke, matur suwun. Yang kedua narasumbernya Bapak Supardi, MPD. Assalamualaikum semuanya, Muharram, Kepala. Mute itu. Mute. Pak Pardi sudah rawuh ya? Ya, alhamdulillah sudah. Kamu sudah? Nggih, alhamdulillah. Pak Pardi mungkin suaranya masih di mute itu. Yang ketiga Pak Wakil Kepala Urusan Kurikulum Pak Toha. Sudah rawuh nggih? Sudah. Oke, Bisa masuk suaranya ya? Masuk Pak, masuk. Sudah masuk Pak Toha? Muharram, saya sudah masuk belum ini? Sampun. Sampun. Baik. Kita akan mulai Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya untuk memandu acara pertemuan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Kepala Mantiga Sleman yang terhormat Bapak Ahmad Mustaqim SHKMA yang kami hormati, seluruh Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah yang kami hormati, tak lupa yang sungguh-sungguh kami hormati adalah seluruh Bapak, Ibu, orang tua, siswa, baik kelas 10, 11, maupun 12, Mantiga Sleman, Yogyakarta. Terlebih dahulu mari puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di Zoom meeting Mantiga Sleman ini dalam rangka bersama-sama kita nanti mendengarkan sosialisasi kegiatan akhir tahun di Mantiga Sleman, Yogyakarta. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, bermakna, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bisa menyambung tali silaturahmi kita sekalian, walaupun dalam bentuk virtual. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya Bapak Ibu kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, suara saya jelas ya? Terdengar suara saya? Terdengar Pak, jelas. Jelas Pak. Jelas Pak. Baik, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, tak terasa putra-putri kita belajar di Mantiga Sleman saat ini sudah memasuki akhir dari semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Bagi siswa khususnya kelas 10 sudah 1 semester ini belum hadir, belum bisa ikut belajar langsung atau luring di Mantiga Sleman. Tentu ini menjadi tantangan buat semuanya, bagi madrasah, buat Bapak Ibu guru ketika harus menyampaikan materi pada siswa, juga tantangan buat
orang tua, Bapak Ibu, yang harus mendampingi putra-putrinya di sekolah baru, di madrasah baru, dalam suasana baru, dan putrinya tetap rumah selama 1 semester. Tapi insya Allah Bapak Ibu, untuk kelas 10, suasana Indonesia seperti saat ini, syukur lebih baik. Insya Allah Januari 10 sudah bisa hadir mengikuti PTM, belajar langsung di kelas di Mantika Sleman. Dan monggo nanti disiapkan Bapak Ibu yang kelas 10 agar bisa ikut PTM di awal semester 2. Untuk kelas 11 dan 12, alhamdulillah kemarin sudah ikut PTM ya. Sudah 2 bulan kita laksanakan. Dan alhamdulillah kemarin juga kita melakukan sampling swab untuk para siswa di Mantika, termasuk putra-putri kita yang di asrama. Alhamdulillah hasilnya semuanya negatif. Bapak Ibu guru negatif, para siswa juga negatif. Artinya sinyal untuk memperpanjang kegiatan PTM insya Allah akan kita lakukan kembali. Untuk itu terima kasih Bapak Ibu dukungannya, doanya agar nanti PTM di Mantika bisa berjalan lebih baik dan mudah-mudahan bisa menambah volume hari untuk masuk belajar. Kalau kemarin siswa hanya 2 hari di madrasah, mudah-mudahan di semester 2 nanti bisa kita skenario menjadi 3 hari atau 4 hari gitu. Sehingga anak-anak betul-betul bisa merasakan belajar di sekolah. Ini yang pertama kami sampaikan untuk pengantar. Yang kedua Bapak dan Ibu, di bulan Desember ini Mantika Sleman banyak agenda yang harus kami selesaikan dan sebagian memang harus disosialisasikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa. Nomor 1 adalah kegiatan yang namanya Mayoga menuju ZIWBK, zona integritas dan apa ini Bapak Ibu? WBK ya, wilayah bebas dari korupsi. Mayoga akan membangun ZIWBK, mudah-mudahan nanti di 2022 bisa leading, bisa berjalan sesuai dengan cita-cita madrasah dan cita-cita dari Kementerian Agama, khususnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, yang kedua, di madrasah juga ada agenda Bapak dan Ibu sekalian, yaitu mensikapi edaran dari pusat, dari pemerintah tentang PPKM 3 yang meniadakan liburan di akhir semester ini. Walaupun pemerintah sudah mencabut edaran PPKM 3, tetapi ternyata liburan tetap ditiadakan. Nah, bagaimana ini mensikapi kondisi ini? Apa yang akan dilakukan oleh madrasah, apa yang harus dilakukan siswa, bahkan apa yang harus menjadi sikap terbaik orang tua, nanti bisa didiskusikan di forum ini. Itulah 2 agenda penting yang hari ini mohon partisipasi dari seluruh Bapak Ibu orang tua siswa, agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan tentu semuanya ini demi meningkatnya kepercayaan publik kepada Mantika, juga meningkatnya kualitas pembelajaran bagi siswa. Terlebih bagi siswa-siswi kami tercinta kelas 12 yang usia belajarnya di Mantika tak lama lagi. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan urutan acara kita hari ini. Tentu yang pertama akan kita awali dengan pembukaan. Yang kedua nanti adalah sambutan, salam sapa dari Bapak Kepala Mantika Sleman. Kemudian acara yang ketiga adalah acara inti yang pertama. Langsung sosialisasi zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi Mantika Sleman. Acara yang keempat nanti berupa informasi terkait dengan survei kepuasan pelayanan masyarakat terhadap Mantika Sleman. Nanti akan saya sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu sekalian.
Acara yang kelima adalah informasi akhir PM di semester 1 ini dan informasi rencana awal semester 2 di tahun 2022 nanti. Acara yang keenam lain-lain, dan insya Allah akan kita pungkasi sama-sama dengan acara penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, salam sehat dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa meluangkan, mensedekahkan waktunya bersama hari ini, acara ini. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari acara pertemuan realisasi ini antara kami keluarga besar Mantika Sleman dengan Bapak Ibu orang tua wali siswa semuanya. Kita mengharap ridha Allah, kita buka bersama-sama dengan membaca bacaan untuk kitab. Ridhaillahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jami'in niyatina shalihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan sambutan salam sapa dari Kepala Mantika Sleman. Untuk itu pada yang terhormat Bapak Ahmad Mustaqim SAGMA, waktu secukupnya dihaturkan. Semoga. Terima kasih Pak Muharram. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya bisa didengar? Bisa Bapak. Bisa, Pak. Jelas Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajmain ambat. Kepala Tata Usaha Sleman, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas dan PA, pembimbing akademik, dan yang saya hormati Pak Ibu orang tua, wali murid, kelas 10, 11, 12, Mantika Sleman. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat bermuwajahah melalui virtual Zoom meeting ini dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaat di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan yang prima walaupun masih dalam kondisi 19. Namun demikian tetap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak putus-putusnya atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya keluarga besar, para siswa dan orang tua di rumah senantiasa diberikan kesehatan yang prima. Amin Allahumma amin.
Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang perlu kita sampaikan dalam pertemuan ini terkait dengan agenda. Tadi yang pertama terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Muharram. Pada tahun 2021 ini kita ditunjuk oleh kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan itu di SK-kan oleh pusat Agama pusat, bahwa yang ditunjuk untuk mengikuti ZIWBK, Zona Integritas Wilayah Bebas dari korupsi. Tentu bagi Punten Bapak, ini sinyalnya Bapak putus-putus. Bilang malah. Ya, mohon maaf. Sepertinya gangguan sinyal di lokasi Bapak Kepala Madrasah. Bahkan ini terpental. Kita tunggu dulu Bapak Ibu dan Bapak Kepala Madrasah bisa kembali di ya, mohon pada seluruh peserta izin untuk mic-nya di mute dulu, karena kita dan bisa informasi yang hadir pada hari ini. Sinyal Pak Yonseu, Pak Kamat, sepertinya sinyal Bapak ini merah sehingga terputus-putus. Sudah merah. Oh, sampun. Sampun. Monggo Pak. Monggo disilakan Pak. Oke. Mungkin open cam Pak. Mana ini? Aduh. Mohon maaf Pak Ibu, tadi Pak, sempat Kepala terputus Madrasah, dan saya hati ada di halaman 3 ditunjuk. Betul Pak. Terdengar Pak, silakan Pak, monggo Pak. Oh, nggih, matur suwun. Tanpa kamera nggih mboten apa monggo. Nggih, cuman kameranya enggak cetok karena habis mati kemudian hidup lagi seperti ini. Nggih Pak, monggo Pak. Nggih. Nggih, matur suwun Pak Muharram. Saya lanjutkan Bapak Ibu terkait dengan ZI tadi, bahwa Mantika ditunjuk menjadi salah satu madrasah dari 4 madrasah di daerah istimewa Yogyakarta untuk maju pada ZIWBK, Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kantor Wilayah. Nah, oleh karena itu perlu dukungan dari Bapak Ibu semuanya, khususnya orang tua atau wali murid kelas 10, 11, dan 12. Nah, sehingga nanti akan disampaikan oleh tim ZI seperti apa yang nanti bisa didukung oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di akhir-akhir bulan ini atau di pertengahan sampai akhir ini kita baru kedatangan dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan RI, yang kebetulan di tahun ini Mantiga Sleman mendapatkan bantuan SBSN, sehingga
ini di akhir tahun 2021 sudah diaudit oleh BPK. Nah, ini mohon doanya mudah-mudahan baik semuanya terkait dengan audit ini, dan insya Allah hari kemarin, mulai hari Kamis kemarin sudah dimulai di kantor wilayah dipusatkan, tetapi seluruh berkas kita sampaikan ke kantor wilayah, dan hari ini jam 9:30 nanti, atau katakan jam 10, ini BPK akan terjun ke Mantiga Sleman untuk memeriksa secara fisik bangunan yang diberikan oleh negara. Nanti setelah saya sambutan, mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa mendampingi sampai akhir, mendampingi BPK terkait dengan fisik bangunan di Mantiga Sleman. Nanti kalau dirasa cukup, nanti kami akan gabung kembali. Kemudian yang kedua, terkait dengan PTMT yang sudah kita laksanakan, edaran dari kantor wilayah dan Kementerian Agama Kabupaten Sleman bahwa kita sudah 2 bulan ini melaksanakan PTMT. Jadi pembelajaran terbatas, tentu dengan terkendali, tidak sebatas terbatas, tapi juga harus terkendali. Nah, oleh karena itu di hari kemarin, di hari Kamis, oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman, salah satu madrasah di sampling. Alhamdulillah kurang lebih siswa kita 800, kemudian Bapak Ibu guru diambil sekitar 89, tetapi ada berhalangan 3 orang hingga 86 dengan sampling swab. Alhamdulillah hasilnya negatif semuanya. Artinya bahwa ketika ini sampling swab ini negatif, maka PTMT ini tetap berlangsung. Sebab kalau ada salah satu yang negatif, maka pembelajaran secara terbatas harus dihentikan selama kurang lebih 7-10 hari. Nah, oleh karena itu alhamdulillah dari sampling kemarin 86 orang hasilnya negatif semuanya, sehingga insya Allah PTMT ini tetap berlangsung di Mantiga Sleman. Kemudian yang berikutnya, syukur alhamdulillah putra-putri Bapak Ibu telah melaksanakan penilaian akhir semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan, hasilnya baik. Khususnya kelas 10 dan kelas 11 ini sudah menggunakan sistem SKS, dan yang kelas 12 ini reguler, hingga nanti dan masalah SKS dan regulernya, tetapi nanti bagaimana hasil itu bisa meraih yang terbaik, sehingga semester 1 sampai semester 6 yang akan datang bagi kelas 10, 11. Nah, ini tentu nilai harapan kita adalah dengan kurva naik, jangan sampai kemudian justru turun. Nah, naik terus. Nah, ini yang kita harapkan. Ada ya turun dan sebagainya, tetapi perlu dukungan Bapak Ibu semuanya sehingga nilai itu dengan grafik naik. Nah, sehingga ketika akan mendaftar di perguruan tinggi, baik melalui SBMPTN. Nah, ini karena menggunakan nilai rapor. Nah, ketika tidak bisa lolos, maka SBMPTN atau jalur mandiri ini bisa ke perguruan tinggi semuanya. Nah, ini yang perlu kita harapkan doa dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kegiatan pasca PAS, karena ada edaran dari pusat bahwa untuk meminimalisir terjadinya hal-hal terkait dengan COVID, maka anak-anak tidak diperbolehkan libur hingga pasca
AS ini tetap masuk KBM biasa. Nah, masalah libur nanti ada libur atau tidak, kita tunggu informasinya. Sepertinya tidak ada libur, tetapi saya harapkan semua seperti ini. Namun demikian, edaran dari kantor wilayah dan Kementerian Agama Kabupaten Sleman merus dari pusat bahwa tidak liburnya anak tentu diberikan kegiatan yang positif, kegiatan yang bermanfaat. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Wakakurikulum terkait dengan kegiatan-kegiatan pasca PAS semester gasal ini. Setidaknya nanti kegiatan di pasca ini ada KBM beberapa hari, kemudian ada pelatihan-pelatihan sampai akhir Desember di kelas 10 dan kelas 11. Dan nanti khusus kelas 12 itu nanti ada bimbingan-bimbingan dan pelatihan-pelatihan terkait dengan salah satunya adalah menghadapi masuk ke perguruan tinggi. Dan nanti KBM secara daring lagi seluruhnya itu tanggal 5 sampai tanggal 12 Januari 2022 secara daring semuanya, sehingga untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan COVID-19. Dan nanti semester genap tahun pelajaran 2021-22 sesuai edaran nanti akan dimulai tanggal 13 Januari. Nah, berarti kalau demikian kan tidak ada libur. Nah, artinya ketika nanti ada KBM daring, ada pelatihan-pelatihan dilaksanakan secara daring. Sehingga putra-putri Bapak Ibu yang berada di Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum atau di asrama ini bisa pulang dan nanti bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Namun demikian akan diberikan kegiatan sesuai dengan edaran dari kantor wilayah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian yang bisa kita sampaikan, dan khusus kelas 10 yang selama ini belum masuk ke pesantren atau asrama, insya Allah nanti ketika bulan Januari di semester genap, insya Allah baru diperbolehkan. Yang selama ini baru kelas 11 dan kelas 12. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf mungkin akan meninggalkan Zoom meeting ini karena ada dari BPK yang akan mengaudit terkait dengan SPSN yang hari ini datang ke madrasah untuk melihat bangunan dan akan mengaudit dan diukur dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan atau tidak. Nah, ini mohon maaf, monggo Bapak Ibu dari Pak Toha selaku Wakakurikulum, Pak Muharram terkait dengan ZI, Pak Supardi, monggo nanti bisa diteruskan. Saya kira demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami aturkan pada Bapak Ahmad Mustaqim, SHGMA, yang telah memberikan sambutan salam sapa buat kita sekalian. Walaupun mohon maaf tadi ya, Pak Kepala Madrasah ada kendala di sinyal, sehingga tidak bisa open cam dengan maksimal. Tapi insya Allah kita mendengar suara beliau dengan sangat-sangat baik. Baik Bapak Ibu sekalian, ya tadi ada tambahan informasi dari Pak Ahmad bahwa minggu ini memang ada juga tim BPK Pusat ya Bapak Ibu ya, yang hadir di Mantika. Alhamdulillah Mantika sudah menyelesaikan salah satu tentuan SPSN, membuat atau membangun 6 lokal kelas baru di bagian belakang madrasah. Sudah selesai dan mudah-mudahan nanti Januari sudah bisa dipakai. Nah, mudah-mudahan nanti kelas 12 masih bisa merasakan kelas barunya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah hadir sekarang ini 457. Alhamdulillah diaturkan. Terima kasih yang sudah hadir. Yang belum
Monggo, barangkali Bapak Ibu ini, oh temanku di grup, ada belum? Nah, bantu kami untuk mengingatkan Bapak yang belum hadir di sini, karena penting informasi. Kita akan lanjutkan pada acara yang ketiga, yaitu aktiviti yang pertama, yaitu sosialisasi zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi Sleman. Alhamdulillah sudah hadir di Bapak Supardi. Beliau adalah selaku Ketua Manajemen Perubahan di tim dari teman. Assalamualaikum Pak Pardi. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, alhamdulillah. Nah, ini beliau Pak Supardi. Beliau Ketua Manajemen Perubahan ZI dan Sleman. Disilakan Pak, kita sudah siap untuk menyampaikan materi pertama hari ini. Moga Pak Pardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabil karim nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak OAK, Kurikulum, Bapak Toha, Bapak OAK Humas, Abi Muharram, serta jajaran lain yang tidak ada di tempat ini, Pak Supri, selaku OAK Kesiswaan, Ibu Toni Purwanti, OAK Sarana, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, beserta orang tua, siswa yang hadir pada kesempatan pagi siang hari ini, yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat. Nikmat yang sangat banyak yang kita diperintahkan untuk senantiasa mensyukurinya. Bapak Ibu yang saya hormati, di tahun 2021 ini akan amanah, yaitu sebagai pilot project zona integritas dan wilayah korupsi, yang itu merupakan program Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi berkenaan dengan suatu zona integritas, ini berkaitan dengan bagaimana kita reformasi tahun 98 yang kita canangkan bersama, kemudian berlanjut sampai hari ini, adalah reformasi birokrasi. Dan kita sebagai pilot project, sebagai birokrasi pemerintah yang di bidang pendidikan, maka kita harus mampu menyajikan dua hal sesungguhnya. Jadi zona integritas itu tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang baik, yang optimal, excellent service, pelayanan prima kepada masyarakat selaku customer dari birokrasi pemerintah. Yang kedua, adalah bagaimana birokrasi pemerintah, dalam hal ini Mandika Yogyakarta ini mampu memberikan pelayanan yang akuntabel, pelayanan yang transparan, pelayanan yang bebas dari pungutan atau pemberian yang tidak sesuai dengan hukum. Baik Bapak Ibu, kita sampaikan bagaimana Mandika telah
mereformasi diri dalam zona integritas ini. Kita bekerja keras, walaupun memang sesungguhnya tiap harinya kita juga bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh, tetapi berkenaan dengan program ini kita menjadi lebih bersemangat lagi untuk melayani anak-anak. Sudah tampil di depan Bapak Ibu bagaimana slide sudah terbaca semuanya. Sosialisasi pelaksanaan zona integritas atau jadi di Mantika Sleman. Iya. Jadi zona integritas itu merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen yang untuk mewujudkan WBK, wilayah bebas dari korupsi. Melalui apa? Melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi tadi dua hal itulah tujuan akhir dari ZIWK, yaitu bagaimana pelayanan itu bisa maksimal, kualitas pelayanan publik kepada customer, dalam hal ini masyarakat luas. Kalau di Mantika ini adalah orang tua dan anak-anak kita khususnya. Mantika telah melakukan beberapa hal sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Menpan RB. Ya, bahwa dalam ini untuk melakukan satu tindakan program zona integritas, maka kita plot yang pertama dengan bagaimana kita memanajemen perubahan yang akan kita lakukan. Maka kita telah membentuk tim, ya, tim manajemen perubahan. Kita juga telah membuat dan menetapkan agen perubahan. Ada 4 agen perubahan yang kita pilih secara demokratis sesuai dengan segmen dan kemampuan. Jadi ada 4 hal. Yang pertama adalah agen di bidang inovasi pelayanan. Beliau ada Bapak Nurdin. Cek. Mohon maaf, ini juga sinyal Bapak Ibu. Jadi salah satu faktor suksesnya Zoom itu sinyal. Ini mohon maaf, sinyal di tempatnya Pak Supardi juga ada. Alhamdulillah PPT-nya sudah muncul lagi. Alhamdulillah sudah di zoom out ya. Baik. Pak Parti siap kembali melanjutkan? Oke, kita harus berbagi ini dengan hostnya. Ini Bapak Ibu, karena sekali lagi sinyal ya. Dan ini Jogja cerah sekali, panas, tidak ada hujan, tapi kok sinyalnya agak sedikit terkendala. Jadi yang pertama tadi ya, monggo Pak Parti. Perubahan dipilih dalam bidang inovasi pelayanan pendidikan. Kemudian agen perubahan di bidang pelayanan publik, beliau adalah Ibu
Hasti, SPD. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Husnul Daroyah, SPD. Beliau adalah agen perubahan di bidang literasi. Kemudian Ibu Fitri, ini beliau adalah agen perubahan di bidang pengembangan riset di Mantiga ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi jargon kita dalam zona integritas ini ada 3. Yang pertama adalah profesionalisasi. Yang kedua adalah digitalisasi. Yang ketiga adalah literasi. Nah, dalam hal ini maka kita mencari agen perubahan yang mampu untuk meningkatkan profesionalisasi tadi. Bagaimana melayani siswa dan masyarakat luas itu secara profesional. Kemudian digitalisasi, bagaimana kita mengelola informasi baik materi pelajaran maupun pelayanan publik ini secara digital. Nanti akan saya sampaikan secara detailnya. Bagaimana pelaksanaan digitalisasi di Mantiga ini, terutama dalam bidang inovasi pelayanan pembelajaran. Kemudian bidang literasi, ini saya kira kalau Mantiga sudah sejak lama, hanya dalam konteks kita di ZI ini, tentu adalah optimalisasi. Di mana kita sebelumnya perpustakaan kita menjadi kiblat. Kiblat secara nasional, madrasah-madrasah maupun sekolah umum, banyak yang berkunjung ke Mantiga untuk studi tiru. Sejak lama sekali, 2009 kita sudah juara nasional perpustakaan kita. Kemudian pustakawan kita juga turut-turut merupakan pustakawan yang mendapatkan predikat juara nasional dan beberapa sudah diundang ke Istana Negara. Maka untuk itu ZI, zona integritas kita, memilih madrasah literasi sebagai jargon dan unggulan kita. Ya. Ini Bapak Ibu, kita akan melakukan 4 hal melalui agen perubahan yang kita bentuk. Bapak Ibu, di bidang literasi, kita telah mengembangkan yang namanya e-library. Bagaimana perpustakaan itu dilayani melalui program, melalui Lepsis. Library System, yaitu mengembangkan Mayoga e-library. Perpustakaan itu bisa diakses kapanpun, dimanapun oleh siswa-siswa kita. Kemudian karena di masa pandemi, kita juga telah melakukan layanan take away. Jadi walaupun kemarin kita itu masa pandemi, anak-anak tidak bisa secara langsung datang ke madrasah, maka untuk optimalisasi pelayanan, perpustakaan kita itu mengirimkan buku atau pengembalian buku dari anak-anak ya yang tidak sempat ke madrasah itu melalui jasa kurir. Nah, kita lakukan itu. Kita mengirimkan sampai ke ujung Sulawesi, ke Sumatera, ke Kalimantan, pokoknya ke seluruh pelosok Indonesia melalui layanan. Ya, yang namanya take away. Bapak Ibu bisa melihat dalam tayangan kami. Nah, di depan itu Pak Satpam sedang menerima kiriman buku atau mengirimkan buku juga. Ini bentuk pelayanan kita di masa pandemi, walaupun bagaimana kita harus tetap melakukan hal-hal yang sifatnya bisa melejitkan kemampuan literasi anak kita. Mereka yang belajar di rumah bisa mengakses buku dari perpustakaan
Ini dari masing-masing. Kemudian yang ketiga, ini di bidang riset, Bapak Ibu. Jadi riset kita ini kita kelola dengan baik. Walaupun masa pandemi, kita tetap mengikuti berbagai kompetisi, perlombaan, kita bimbing anak-anak kita oleh Bu Fitri sebagai agen perubahan di bidang riset ini dengan baik. Ya, hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi dalam 1 tahun kita ini ada 10 kejuaraan baik nasional maupun internasional yang bisa kita capai. Ya, sesuai dengan jargon madrasah para juara kita. Iya. Mungkin perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita mendapatkan medali perunggu untuk lomba riset tingkat internasional, yaitu World Innovative Science Project. Ya, ini anak-anak kita yang mendapatkan adalah Mbak Sintania Azahra Tantri, Mbak Nindya Mau. Kemudian yang kedua internasional ini dapatkan 3 medali emas sekaligus. Yang diadakan oleh Undip, Innovative Science Environmental and Entrepreneur. Satu mendapatkan medali emas. Ini yang kedua. Kita mengikuti juga ISTEC, yaitu International Science Technology and Engineering. Ini kita mengirimkan 2 tim dan dua-duanya juara 1 dan 2. Ini luar biasa. Jadi tim 1 mendapatkan emas dan tim 2 mendapatkan perak. Ini lomba riset tingkat internasional ISTEC yang dilakukan bulan April tahun 2021. Yang keempat, kita lomba riset tingkat internasional, International Invention Competition for Young Muslim Scientists. Ini mendapatkan medali emas juga. Ini Juli tahun 2021. Ini menjadi kebanggaan kita, Mbak Nindya Mauliatus Zahro, kelas 11 IPA 1. Mbak Sintania Azahra Tantri, 11 IPA 2. Ya. Mbak Najwa Safa Wardana, ini 11 IPA 2. Dan Royhana Siva, kelas 11 IPA 2 juga. Ini sekarang sudah kelas 12 ya. Iya. Ini mendapatkan medali emas Bapak Ibu. Kemudian lomba riset tingkat nasional, MyRes, ya, Madrasah Young Researchers Supercamp, yang berlangsung secara Spartan, terus-menerus bulan Juni sampai November 2021. Ini dari ratusan peserta, alhamdulillah kita masuk 15 besar. Dan tidak mudah Bapak Ibu untuk sampai di tingkat lolos 15 besar ini. Waktunya dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 1 semester sendiri ya, 6 bulan. Ya, 6 bulan. Tetapi kita bisa ya kalau lolos di gagal di babak awal ya tentu tidak sampai 6 bulan. 6 bulan itu karena kita mampu mengikuti terus-menerus sampai ke 15 besar, Bapak Ibu. Kemudian lomba inovasi tingkat regional DIY, ya kita mendapatkan anugerah inovasi pendidikan, kita masuk 7 besar yang diadakan oleh Bapeda Kota Yogyakarta. Yang ke-8, lomba riset tingkat internasional, ISIF, ini baru saja bulan Oktober kemarin, International Science and Invention Fair. Kita mendapatkan medali emas. Ini tim riset kita.
Lagi-lagi ini Mbak Sintania dan teman-temannya ya. Kemudian lomba riset tingkat nasional, ini LKTI UGM, absen tanggal 27 Oktober, kita mendapatkan juara 1 presentasi paper dan juara base paper. Ini Mbak Najwa Safawardana dan Mbak Raihana Sifa Aulia. Kemudian baru saja bulan November kemarin, Mbak Pua Kitaralani, kelas 10 IPA 1, ini juara lomba ya, riset tingkat nasional dalam membuat master plan. Dan ada beberapa lomba lagi yang diikuti oleh Mantiga walaupun belum mencapai final. Bapak Ibu, inilah hasil dari kinerja kita, sinergi antara guru dan siswa dalam hal bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ini wujud dari bagaimana pelayanan kita di ZI, zona integritas kita. Artinya walaupun kita itu di masa pandemi, pelayanan kita tetap maksimal kepada anak-anak. Kemudian di layanan prima, ini layanan di PTSP, ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan full lantas, pelayanan yang full, pelayanan tuntas. Ya, dalam jam istirahat pun kita tetap melayani, karena memang banyak kesibukan dari orang tua dan masyarakat yang memiliki urusan atau kepentingan dengan Mantiga bisa baik-baik dengan mengembangkan sistem online. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana selama pandemi kita melakukan inovasi pelayanan pendidikan? Ya. Sebagai zona integritas yang baru kita bangun, maka kita membangun optimalisasi platform pembelajaran di masa pandemi. Bagaimana pembelajaran virtual tetap bisa kita kembangkan dengan tetap bisa memantau siswa dengan sebaik-baiknya. Ya, wali kelas selalu memantau, guru mata pelajaran, kesiswaan, bimbingan konseling, terlibat semuanya. Lebih dari itu, bagaimana pembelajaran di kelas tetap bisa berlangsung dengan baik, maka kita mengembangkan banyak sekali aplikasi, di antaranya adalah G-School, kemudian Kuiper, yang Bapak Ibu bisa lihat di slide kita. Kemudian banyak hal untuk melayani siswa ini. Lewat G-School kita bisa memantau anak-anak yang hadir atau tidak hadir. Wali kelas akan menelpon orang tua atau anak-anak sendiri secara langsung. Bapak Ibu, kendala ini biasanya ada pada sinyal. Jadi kita telah berupaya secara semaksimal mungkin ya, agar anak-anak bisa terpantau dengan baik, hasilnya bisa kita lihat secara langsung lewat online, tugas-tugas maupun nilai itu bisa kita lihat secara langsung. Anak yang hadir, tidak hadir akan terpantau. Anak yang mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan tugas tetap terpantau. Jadi lewat Zoom meeting kita lakukan pembelajaran. Lewat G-School, lewat Kuiper, bahkan baru saja kita telah melakukan program bagaimana kita mengembangkan lewat Flipbook, ya. Bagaimana materi-materi pembelajaran itu kita olah, kita satukan, kita kompilasikan dalam satu bentuk tayangan yang lebih menyenangkan, menggembirakan pada anak-anak. Inilah wujud pelayanan kita, Bapak Ibu.
kepada anak-anak, kepada masyarakat secara luas, untuk wujudkan apa yang diinginkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi di Mantiga, Yogyakarta ini. Bapak Ibu, demikian apa yang saya sampaikan. Bagaimana keluarga besar dan sivitas akademika Mantiga ini telah berupaya secara maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik secara bersih dan peduli. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami terima kasih sudah menyampaikan tentang ZI Bapak Ibu ya, zona integritas. Ini pengalaman baru bagi kami di Mantiga, bagaimana kami bersinergi berusaha untuk memutuskan Aceh ini menjadi kawasan zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi. Untuk mewujudkan itu tentu kami membutuhkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena fokus dari ZI WBK itu pada 2 titik saja, 2 hal saja. Yaitu Mantiga harus mampu membangun sistem yang bisa mencegah adanya praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme di madrasah, juga membuat sistem untuk mencegah terjadinya gratifikasi dan korupsi di madrasah. Yang kedua, inti dari ZI adalah peningkatan pelayanan publik. Karena madrasah ini adalah dalam tanda petik menjual jasa dan konsumennya ini adalah orang tua siswa, wali siswa, para siswa dan masyarakat, maka Mantiga mulai saat ini harus berbenah perbaiki layanan publiknya. Maka ini saya nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Parti, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan bahwa pelayanan publik di Mantiga itu ke depan akan bisa kita berikan akses seluas-luasnya kepada orang tua siswa yang insya Allah yang ingin memperoleh layanan publik, layanan informasi di Mantiga itu bisa dilakukan dengan cara offline dan dengan cara online. Kalau offline berarti Bapak Ibu hadir di madrasah, kemudian di PTSP, ya, kemudian nanti akan dilayani oleh front office dari PTSP. Semuanya sudah kita siapkan dari konsep standar pelayanan, kemudian jenis pelayanan, kemudian juga alur pelayanan, bahkan juga waktu pelayanan. Semuanya sudah kita siapkan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang jauh, karena juga kesibukan dan lain hal, efisiensi waktu, efisiensi tenaga, maka pelayanan publik Mantiga akan bisa diakses secara online. Mulai kapan? Kalau kami betul akan kami informasikan kepada Bapak Ibu. Karena kami sekarang lagi membangun sistemnya, digitalisasi pelayanan Mantiga. Seperti contoh misalnya ketika ada putra-putri Bapak Ibu misalnya pengen legalisir raport atau ijazah nanti ketika lulus, padahal posisinya di luar Jawa, gimana itu? Apa harus datang? Nah, kita akan mencoba memberikan layanan secara online. Tidak perlu datang, bisa hadir, cuma klik saja di web Mantiga Saman, kemudian Bapak Ibu bisa di situ memilih jenis layanan, dan nanti insya Allah kami layani secara online. Tapi itu semuanya masih kami bangun sistemnya Pak Ibu. Digitalisasinya masih dalam proses kita develop. Sekali lagi mohon doanya mudah-mudahan
digitalisasi pelayanan publik Mantiga bisa kami lakukan secepatnya. Berikutnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah 3 tahun bersama Mantiga, kelas 12, tentu sudah merasakan pelayanan publik Mantiga. Untuk Bapak Ibu kelas 10-11 juga sudah mendapatkan, tapi mungkin belum banyak seperti kelas 12. Maka setelah Zoom ini Bapak Ibu, nanti kami akan membagi, yaitu survei kepuasan masyarakat. Ada 2 hal yang kami surveikan, yaitu pelayanan terkait dengan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu Mantiga Sleman. Juga kami akan membagi survei atau angket tentang indeks persepsi korupsi di Mantiga Sleman. Saya sekali lagi tuannya nanti Bapak Ibu untuk berkenan mengisi 2 angket itu, yaitu 2 angket tentang survei kepuasan pelanggan dan survei indeks persepsi korupsi di Mantiga Sleman. Tentu harapan kami hari ini selesai. Jadi kalau hari ini semuanya sudah mengisi, nanti kami akan segera tindak lanjuti hasilnya, hasil dari survei itu seperti apa, nanti akan segera kami laporkan pada Bapak Ibu melalui wali kelas indeks kepuasan masyarakat sementara di survei pertama yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Begitu saja Bapak Ibu, pengantar saya. Jadi saya tidak menampilkan surveinya, nanti di grup orang tua akan di-share oleh wali kelas, dan mohon setelah Zoom berakhir untuk Bapak Ibu berkenan mengisi Google Form yang sudah kami sampaikan. Baik, demikian saja Bapak Ibu tambahan saya. Kita akan masuk pada acara berikutnya, sosialisasi tentang agenda akhir semester di semester 1 2021-2022 ini. Pak Toha sudah siap nih insya Allah? Iya. Assalamualaikum Pak Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah siap beliau. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita dengarkan sosialisasi atau informasi KBM di akhir semester ini. Monggo Pak Toha disilakan. Jadi, terima kasih Pak Muharram. Saya izin untuk share slide dulu. Sudah muncul belum Pak? Sampun. Sudah dibesarkan muncul. Pak Toha. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul nggak suaranya Pak? Muncul. Monggo Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua siswa 10, 11 dan 12 yang kami hormati, serta anak-anak kelas 10, 11, 12 yang mungkin saat ini juga mengikuti, yang kita banggakan. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu kembali meskipun melalui media ke tempat kejauhan. Alhamdulillah kita tetap bisa bersilaturahim. Bapak Ibu yang kami hormati, melengkapi saja yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah terkait beberapa agenda kegiatan yang sudah kita rancang untuk mengisi akhir tahun 2021 ini, yang oleh pemerintah dinyatakan memang tidak ada libur, namun harus ada isi kegiatan.
agar mengurangi anak-anak di luar area yang sudah ditentukan, yaitu area keluarga tentunya, karena ini liburan, karena mungkin lama tidak berkumpul keluarga, harus bersama keluarga saat tertentu. Saya hormati, nah ini adalah gambar gedung kami yang baru yang saat ini sedang diperiksa BPK. Tadi beberapa dasar kegiatan di akhir tahun sudah disampaikan Bapak Kepala Madrasah, tidak perlu kita ulang. Yang jelas ada satu lagi tambahan dari hasil konsultasi pada Kepala Bidang Penmat dan hasil koordinasi bersama Forum Kepala Madrasah se-DIY hari Rabu yang lalu, memutuskan hal yang sama, bahwa memang tidak ada libur khusus semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Meskipun juga tidak harus tatap muka di madrasah, akan situasional. Yang penting kita mengkondisikan kegiatan anak-anak kita. Sehingga pada rentang waktu 9 sampai 23 Desember, dilanjut 24 sampai 30 Desember nanti, madrasah memprogramkan kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam bentuk pengayaan materi, pelaksanaan semester pendek, dan pengembangan diri. Dan ini nanti memang kita susun secara terjadwal. Dan sebagian besar memang dilaksanakan secara daring, bisa dari rumah masing-masing. Nah, sehingga ada penyesuaian kaldik Bapak Ibu. Jadi rapot semester 1 ini akan kita bagikan nanti pada tanggal 4 Januari 2022. Ini kesepakatan kepala-kepala madrasah daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan ikuti hari ini. Yang perlu saya sampaikan, agenda kegiatan kelas 10 dan 11 itu apa saja. Jadi kita awali dari kelas 10 dan 11. Jadi ada pendalaman materi dan program pelayanan semester pendek, karena kita program SKS, layanan kita. Yang pertama, karena berbagai keterbatasan, maka program layanan ini memang yang kita jadwal, itu kita prioritaskan pada 8 mata pelajaran. Dan yang lain itu persilahkan mandiri oleh Bapak Ibu gurunya masing-masing. Namun yang kita jadwalkan secara khusus di program ini yang 8 mata pelajaran yang nanti terjadwal kita akan sampaikan. Kemudian yang kedua, pendalaman materi maupun semester pendek ini diikuti oleh semua siswa kelas 10-11. Kelas 10, jadi yang memang kurang nanti akan kita gunakan untuk mencukupkan KKM-nya. Namun bagi nilainya yang sudah bagus, nanti akan kita ambil yang tertingginya. Nah, sekali lagi metode yang kita gunakan adalah daring. Jadi online dari tempat tinggal atau rumah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kegiatan pendalaman ataupun semester pendek ini nanti ada 3 kegiatan ya. Ini terjadwal. Di pertemuan pertama itu untuk pertemuan KBM daring, jadi panduan arahan untuk pembelajaran dan sekaligus mungkin sedikit pengayaan. Kemudian nanti ada 1 kali penugasan. Nah, 1 kali penugasan ini bagi anak-anak yang tidak jauh dari madrasah, kita menyiapkan paket ya, paket soal latihan yang 8 mata pelajaran itu nanti bisa diambil di madrasah, atau yang nanti yang memang tinggalnya jauh akan kita kirim dengan filenya ya. Jadi kalau yang tinggal dekat madrasah, insya Allah bisa mengambil nanti ke wali kelasnya masing-masing. Dan kemudian nanti kegiatan yang ketiga dari pendalaman itu, setelah pertemuan dan ada bahan-bahan latihan, itu yang ketiga nanti kita akan lakukan penilaian atau ujian ya. Nah, sekali lagi nanti semua metodenya daring. Jadi untuk ujiannya tentu kita akan menggunakan aplikasi yang sudah familiar kita gunakan dengan G-School. Kemudian Bapak Ibu, nah ini jadwalnya, jadwal kelas 10-11 IPA IPS PK. Jadi di hari Rabu, akan kita mulai di hari Rabu ya, tanggal 15 Desember. Senin Selasa kita kosongkan dulu, karena di hari Selasa itu kita ada penilaian kinerja, sehingga hari Senin Selasa itu full kita sudah kita isi dengan kegiatan penilaian kita. Sehingga akan kita mulai hari Rabu, dan 15 Desember dan 21 Desember ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika untuk IPA, IPS-nya Geografi dan Sosiologi, kemudian PK-nya nanti Usul Fikih dan Bahasa Inggris.
Dan begitu seterusnya, ada hari-hari tertentu yang sudah kita kasih tanggal. Nah, kemudian di berikutnya untuk bahasa Inggris dan fisika untuk IPA dan seterusnya itu setiap hari Kamis 16 Desember dan 23 Desember dan seterusnya. Nah, ini sudah kita siapkan surat edaran Bapak Ibu, nanti akan kita share melalui Bapak Ibu wali kelas masing-masing, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi untuk dua materi ini, materi pertama itu jam 7.30 sampai jam 9, materi kedua jam 9.30 sampai jam 11. Itu jadwal kita. Nah, ketika nanti memang anak-anak menghendaki ada perpanjangan waktu dan sebagainya, itu komunikasinya dengan Bapak Ibu pengajar masing-masing. Nah, di antara pertemuan pertama dan kedua ini, ada penugasan tadi yang sudah kita sampaikan dengan materi yang memang sudah kita siapkan. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kegiatan pengembangan diri di kelas siswa kelas 10-11 sudah kita siapkan Bapak Ibu. Jadi di 10 Desember kemarin kita sudah mendahului, 10 Desember kemarin itu ada pelantikan unit kegiatan. Ada pelantikan unit-unit kegiatan. Kemudian hari kemarin ini juga ada rapat kerja pramuka sampai sore kemarin. Kemudian nanti hari Rabu tanggal 22 dan 29 Desember untuk kelas 11 ya. Untuk kelas 11 nanti ada pelatihan penguatan bahasa Inggris melalui program Super English Day. Dan dilanjut nanti 27, 28, 30 dan 30 Desember itu ada pelatihan riset. Nah, ini untuk siswa yang telah mendaftarkan. Jadi akan dilayani nanti di 27, 28, 30, dan 31. Dan sampai saat ini yang sudah terdaftar ada 40 peserta. Kita akan dilakukan pelatihan ini. Kemudian ada pelatihan dan proyek dan bio profile. Ini tim siswa kelas 10, 11, dan 12 yang ditugaskan madrasah. Ini pada tanggal 27, 28 Desember. Nah, kemudian yang terakhir di Jumat 31 Desember itu ada AMT dan virtual parenting. Itu agenda untuk kelas 10-11. Meskipun ada tambahnya kelas 12-nya. Nah, kelas 12 sudah kita rancang Bapak Ibu. Hari Kamis kemarin kita sudah mengawali dengan kegiatan Zoom orientasi PTN dan sosialisasi senam PTN 2022 oleh tim Bapak Ibu guru BK. Nah, tanggal 9 untuk kelas 12 IPA kemarin, kemudian tanggal 10 hari Jumat kemarin itu kelas 12 IPS dan PK. Nah, dilanjut nanti Bapak Ibu, tanggal 13 sampai 19 biasa suruh memilih sendiri 2 hari nanti di antara tanggal 13 dan 19 itu semua kelas 12 itu kita sudah bekerja sama dengan Kuiper itu sudah disediakan 20 kali tryout untuk persiapan UTBK. Nah, tryout yang 13 sampai 19 Desember besok ini tryout yang ke-8. Nah, dilaksanakan secara online oleh Kuiper Premium. Nah, oleh karena itu monggo putra-putrinya diingatkan karena di rumah suasananya mungkin suasana liburan, namun ada tugas-tugas ini tetap diingatkan bahwa antara tanggal 13 sampai 19 itu ada tryout online dari Kuiper. Nanti akan kita ingatkan kepada anak kita. Kemudian Rabu tanggal 15 Desember ada bimbingan dan pembekalan UTBK 1. Ini tryout dan pembahasannya. Jadi tryout satunya itu untuk kelas 12 jam 7.30 sampai 9.30 itu tryout-nya, kemudian dilanjut pembahasannya itu langsung jam 10 sampai 11.30. Nah, ini difasilitasi dengan PTMT maupun Zoom. Namun tampaknya lebih banyak yang menghendaki Zoom. Namun kita siapkan, kita memang membutuhkan konsultasi dengan tatap muka. Kemudian Kamis 16 Desember itu dilanjutkan dengan bimbingan yang kedua dengan lembaga yang sudah kita kerjasamakan. Kemudian untuk kelas IPA nanti antara tanggal 20 sampai 22 itu masuk di masing-masing kelas. Sudah terjadwal di sini Bapak Ibu akan melakukan praktikum biologi.
Sedangkan yang untuk kelas IPS dan PK nanti ada motivasi PTN yang nanti sudah kita rancang dengan Zoom meeting. Kemudian di kami AMT dan brutal parenting untuk semua siswa kita. Dan sama seperti kelas 11 dan 10 tadi, Senin Selasa 27-28 Desember kita lakukan pembuat video untuk pembuatan program madrasah untuk siswa-siswa memang sudah di madrasah dalam hal ini. Nah, ini agenda kelas 12, kemudian info terbaru Bapak Ibu, ini terkini tentang Senayan 2022. Jadi kita akan memperoleh informasi tentang kuota tentang Senam PTN 2022 ini nanti di 28 Desember 2021, MAN 3 itu mendapat jatah berapa siswa yang bisa mendaftar untuk mendaftar masuk perguruan tinggi tanpa tes, namun menggunakan portofolio dokumen prestasinya. Jadi tanggal 28 Desember nanti sudah kita diinformasikan kepada sehingga ketika nanti ada masalah ternyata kurang, jadi kalau jatah kita, kalau kita hitung saat ini di 2021 ini jumlah siswa kita kelas 12 itu 251. Nah, kita akreditasi kita A itu mendapatkan jatah 40% jumlah dari jumlah siswa. Sehingga kira-kira ya 100 atau 101 peserta yang bisa kita daftarkan nanti untuk bisa masuk dalam siswa kategori eligible yang bisa masuk untuk mendaftar sebagai peserta Senam PTN 2022. Nah, kita sudah susun tim Bapak Ibu sehingga nanti kita dari madrasah ini sejak awal Desember ini sampai nanti 29 Maret akan full mengawal putra-putri Bapak Ibu yang nanti mendaftar sebagai peserta Senam PTN atau tes masuk perguruan tinggi non-tes karena melalui jalur portofolio prestasi, raport dan prestasi lainnya. Nah, yang kita kasih tanda kuning ini Bapak Ibu, jadi nanti ada penetapan siswa eligible itu antara 4 Januari sampai 8 Februari. Ini akan semua madrasah akan mengolah nilai siswa dari semester 1 sampai semester 5 yang nanti akan kita bagikan di Januari itu. Nanti akan diolah dan nanti akan disodorkan kepada perguruan tinggi, nanti akan 100 dari 251 itu yang berhak untuk mendaftar Senam PTN. Dan kemudian baru setelah itu pengisian PDSS akan dilakukan oleh tim antara 8 Januari sampai 8 Februari 2022. Baru kemudian pendaftaran Senam PTN itu dilakukan 14 sampai 28 Februari. Sehingga kalau misalnya sampai saat ini anak-anak mungkin masih pada bingung, memang sekarang masih proses, bagi mereka nanti ada proses bimbingan-bimbingan agar bisa menurunkan egonya yang saat ini mungkin ketika punya pilihan itu tidak ada yang lain yang bisa mengganggu atau mengarahkan. Kita akan nanti berikan pemahaman kepada putra-putri Bapak Ibu, akan kita dampingi, karena memang nanti pendaftaran Senam PTN itu mulai 14 Februari sampai 14 sampai 28 itu harus sudah fix bahwa pilihannya itu sudah melalui proses pertimbangan orang tua, kemudian konsultasi dengan Bapak Ibu wali kelas dan BK, atau mungkin yang lain yang mungkin biasa menjadi komunikator anak kita. Kemudian memang Senam PTN itu akan dibuka nanti di 29 Maret 2022. Nah, itu informasi terkini tentang tes tentang penerimaan siswa baru, mahasiswa baru ya melalui jalur non tes. Kalau memang jalur tes nanti masih ada di sekitar bulan Juni ya baru akan mulai. Yang non tes ini memang kita tinggal tinggal mengolah apa yang ada, nilai siswa dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1 atau semester 1 sampai semester 5. Itu yang nanti akan kita inputkan ke PDS. Bapak Ibu yang saya hormati,
Saya kira itu terkait agenda kegiatan kita di akhir tahun 2021 ya. Ini menyambut apa yang sudah ditekankan oleh Kementerian Agama Pusat maupun kantor wilayah, dan sekaligus Bapak Ibu, ini kita sampaikan rencana KBM kita di semester 2 nanti seperti apa, karena sampai hari ini belum ada ketentuan-ketentuan. Nah, ini akan kita sampaikan beberapa isi bahwa awal masuk semester 2 nanti, awal masuk itu tanggal 5 Januari, karena 4 Januari itu baru penerimaan raport. Nah, metodenya seperti apa nanti pembagian raport nanti akan kita sampaikan sambil menunggu informasi selanjutnya. Tapi khususnya kelas 12, raport harus sudah betul-betul siap ditandatangani orang tua, karena Januari itu sudah proses pendaftaran senam PTN yang tadi kita sampaikan. Sehingga raport kelas 12 itu oleh orang tua di bulan Januari itu harus sudah ditandatangani. Karena dia nanti tanggal Februari pertengahan kan sudah mendaftar ya untuk senam PTN. Kalau belajar di rumah atau BDR atau pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh, itu dilaksanakan antara 5 sampai 12 Januari. Jadi Bapak putra-putri Bapak Ibu yang memang saat ini mungkin tinggal ulang misalnya, ya karena ada waktu 2 sampai 12 itu pembelajaran daring, ya berarti karena nanti ke Jogja ya diperkirakan, karena memang kita paham betul bahwa antara di waktu dekat tahun baru itu memang tidak mudah mencari tiket, di samping memang harganya juga melangit. Itu monggo nanti antara 5 itu, karena kita baru 13 Januari. Meskipun sampai 12 Januari itu sudah PM, kita akan lakukan dengan online, sehingga tidak harus ketemu di madrasah. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT semester genap nanti akan dimulai tanggal ganti, dan memang dari Senin, bukan hari Senin. Kemudian untuk pengaturan PTMT, siswa yang tinggal di Tasdul Ulum nanti akan kita atur tersendiri, karena memang ini terkait dengan regulasi-regulasi lain di Satgas COVID. Kemudian opsi kita Bapak Ibu, alhamdulillah sejak bulan pertengahan Oktober ya, kita sudah melakukan tatap muka terbatas dengan pembelajaran ini. Jadi di PTMT kita yang sudah berlangsung di sini, kita baru bisa memberikan layanan tatap muka terbatas untuk setiap level kelas itu 2 hari. Jadi yang kemarin ini Senin Selasa untuk tatap muka terbatas 12, kemudian Rabu Kamis untuk kelas 11, Jumat untuk kelas 10. Nah, di luar itu mereka dengan belajar dari rumah atau daring online. Nah, ini akan kita jadikan opsi berarti. Jadi antara mungkin masih tetap 2 hari, dan alhamdulillah dari pemeriksaan swab kita ini aman. Tidak ada masalah dengan sistem yang sudah kita berlakukan. Oleh karena itu terima kasih kepada semuanya yang telah menerima proses tatap muka ini sampai hari ini dicek aman, tidak ada persoalan terkait pelanggaran sistem dalam mentaati ketentuan prokes. Kemudian Bapak Ibu, ini opsi pertama, hari mereka bisa tatap muka nantinya. Kemudian yang kedua, bisa baik pakai opsi yang kedua. Jadi mungkin 3 Senin, Selasa, Rabu, ya Senin 3 hari itu berarti kita bisa melayani mapel 12 mata pelajaran, karena sehari bisa 4 untuk tatap muka. Atau nanti memang bisa waktu lebih ya, nanti akan kita sesuaikan sesuai dengan ketentuan dari Satgas.
Nah, kemudian Bapak Ibu, khusus untuk santri asrama PPNU, khusus santri asrama PPNU, karena semester depan, semester 2 itu antara Januari sampai Juni, maka nanti akan kita atur karena keterbatasan tempat. Ya. Jadi nanti untuk Januari sampai Maret, Januari, Februari, Maret, Januari itu kira-kira ada 2 ME itu maksudnya 2 minggu efektif ya. 2 minggu efektif, Februari ada 4 minggu efektif, Maret ada 4 minggu efektif. Nanti yang masuk duluan untuk di asrama MU adalah kelas 10 dan kelas 12. Nah, untuk waktu selanjutnya, April, Mei, Juni, April itu kita hitung ada sekitar 3 minggu efektif, karena ada puasa dan raya di situ ya. Kemudian Mei 3 minggu efektif, Juni 4 minggu efektif, ada 10 juga, ada 10 minggu efektif di antara April, Mei, Juni. Nah, itu nanti yang akan masuk di asrama PPMU adalah kelas 11 dan 12. Nah, apakah kelas 10 nanti akan lanjut? Nanti akan kita lihat perkembangan situasi. Nah, ini adalah opsi-opsi yang sudah kita rencanakan Bapak Ibu agar nanti kita bisa lebih awal untuk mempersiapkan diri. Nah, kemudian yang ketiga, memang kita sangat berharap ya opsi yang ketiga ini semoga nanti sudah bisa terlaksana ya. Jadi kalau memang sudah aman dari situasi pandemi, ya kita bisa berharap 100% KBM tatap muka. Tapi ada syarat jika sudah memungkinkan. Ya. Nah, syarat ini tentunya kita yang akan mendorong untuk pemenuhan syarat itu agar nanti betul-betul situasi tidak hanya di sini, namun memang secara global, secara nasional memang situasi itu sudah mendukung dan memang aman dari COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira inilah yang dapat kami sampaikan terkait agenda kegiatan akhir tahun dan awal tahun 2022, dan ini nanti akan di-share materinya semua oleh Bapak Ibu PA dan wali kelasnya masing-masing. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas semua dukungan dan bimbingannya kepada putra-putrinya. Mohon nanti kepada putra-putri yang mungkin pulang ke kampung halaman, monggo kita tetap dorong, kita tetap motivasi agar bisa tetap taat prokes dan tetap bisa belajar, bisa beribadah dengan baik, dan terima kasih semua atas dukungan Bapak Ibu sekalian. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Toha MPD SI yang telah menjelaskan tadi informasi akhir semester 1 dan rencana awal semester 2 di 2022. Bapak dan Ibu sekalian, tak terasa ya, cukup panjang hari ini yang sudah disampaikan oleh kita semuanya. Untuk itu, mumpung kita ketemu ini Bapak Ibu, silahkan pada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan ZI WBK Mantika Sleman, juga terkait dengan progres perkembangan siswa kelas 10, 11, semester 1 ini, berikut rencana PTMT di semester 2 nanti disilahkan. Sebelum bertanya, kami sampaikan insya Allah seluruh materi hari ini, sosialisasi ZI dan sosialisasi KBM semester 1 ini, nanti akan kami bagi melalui wali kelas masing-masing. Dan di chat ada saran, Pak Toha, kalau nanti mengadakan AMT, baiknya secara offline. Ya, nanti jadi pertimbangan salah satunya Pak Nggih. Pasti kita akan lakukan dengan online dan offline insya Allah. Mudah-mudahan di 2022 nanti kita sudah bisa ketemu anak-anak kelas 12 totalite gitu semuanya. Karena kemarin ketika PTM kelas 12 atau kelas 10-11 belum bisa 100% mereka hadir di madrasah. Nah, untuk itu mudah-mudahan nanti acara offline lebih banyak kita lakukan di tahun 2022.
Monggo Bapak Ibu boleh bertanya dengan cara raise hand, angkat tangan, atau mungkin lewat kolom chat, silakan. Saya juga mengingatkan ini insya Allah wali kelas sudah mulai membagi, akan segera membagi link survei kepuasan publik dan kepuasan masyarakat. Nah, silakan nanti Bapak dan Ibu segera mengisi. Ya, soalnya cukup banyak Bapak Ibu. Kalau yang kepuasan publik itu hanya ada 5 soal, tapi yang kepuasan masyarakat terkait dengan indeks persepsi korupsi itu ada 50 soal. Tapi insya Allah Bapak Ibu bisa menjawab dengan baik. Oh ya, ada ini saran ya, saran dari orang tua beberapa yang masuk bahwa ketika PTM nanti sebaiknya jadwal masuk PTM dilukir, dirubah. Baru kemarin diawali dari kelas 3 atau kelas 12, nanti bisa diawali dari kelas 10. Karena mohon maaf kemarin yang kelas 10 4 kali atau 4 hari PTM ada kegiatan bersama dengan madrasah sehingga didaringkan. Nah, ini orang tua banyak yang usul untuk PTM nanti jadwalnya dilukir biar semuanya bisa merasakan hari Senin PTM di madrasah. Baik, terima kasih. Monggo Bapak-bapak bertanya. Pak Parti sudah siap ini, sudah menyiapkan jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan setting. Kalau dirasa cukup, ya alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini ada usul dari Pak. Saya baca di chat ya. Banyaknya usulan dari orang tua. Bentuknya usulan. Usul dari. Sebentar, saya baca dari sini. Dari Wali Patoni. Kelas 10 yang PPMU maksudnya tetap seperti jadwal semula. Tanggal 2 Januari atau bagaimana ya? Nah ini pertanyaan. Nanti akan kami sampaikan jawabannya. Usul untuk kelas 12 PTM diperbanyak. Bila mungkin 100%. Mudah-mudahan, alhamdulillah kalau bisa 100% gitu. Mudah-mudahan Januari atau setelah Nataru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan boleh PTM 100%. Nah, itu alhamdulillah. Setidaknya di Mantiga sebetulnya sudah 100% loh Pak ya, kelas 3 itu. Cuma baru 2 hari. Udah 100%, tapi baru 2 hari, masuknya dalam seminggu. Mungkin nanti akan tambah jadi 3 hari atau 4 hari gitu ya. Sehingga anak yang di asrama juga lebih efektif. Karena yang di asrama itu masuknya 2 hari, yang 4 hari tetap di asrama. Jadi sekali lagi, sebetulnya di Mantiga itu untuk PTM sudah 100% kebijakannya. Cuman jatah harinya hanya 2 hari dalam seminggu. Mudah-mudahan nanti kita bisa menambahnya. Baik, mohon diingatkan sejak dini agar siswa yang diterima SNMPTN agar daftar ulang, agar sekolah tidak kena blacklist. Ya, baik, terima kasih ini Pak Prono. Ya, ini kalau sampai ada siswa yang kena blacklist itu kasihan adik kelasnya memang. Karena adik kelasnya kemudian tidak punya kesempatan untuk mendaftar di jurusan yang sama blacklist itu. Insya Allah Pak Prono, kita akan selesaikan anak-anak. Inilah itu pentingnya putra-putrinya dibekali tentang pilihan jurusan yang mana. Jangan sampai ini tadi belum mantep pilihannya sudah didaftar lalu keterima, begitu keterima nggak diambil. Waduh. Nah itu akan mengurangi kuota siswa angkatan berikutnya. Kasihan malah. Kita buka dulu yang reset. Ada Pak Imron Rosadi. Moga Pak Imron open dan memberikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Imron, Bapak, wali orang tua dari Najwa Senja kelas 10.
mohon informasi Bapak, tadi sudah ada sebenarnya di kolom chat yang menanyakan untuk yang tinggal di asrama Bapak. Di pertemuan sebelumnya disampaikan untuk kelas 10 asrama yang dari luar kota, kami dari luar kota, itu diharapkan datang tanggal 1-2 Januari, kemudian ada isolasi 5 hari, diinformasikan seperti itu. Nah, dari informasi yang barusan tadi disampaikan, itu akan dimulai tanggal 13 ya, Bapak Nj. Mohon informasi untuk hal tersebut, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imron. Ini mengingatkan kami. Berarti kalau dalam bahasa agama itu ada nasih mansuh nanti ya. Dulu ada informasi edaran dari kami, dulu siswa kelas 10 masuk di awal Januari, tapi karena sekarang ada edaran baru bisa PTM setelah belajar di rumah selesai. Nanti mudah-mudahan Pak Toha bisa menjelaskan lebih detail kapan kelas 10 yang di asrama bisa mulai masuk asrama. Berarti kan setidaknya 5 hari sebelum PTM kelas 10 sudah hadir di asrama. Karena harus melalui karantina. Gitu. Atau mungkin Pak Toha akan jawab langsung. Disilakan Pak Toha. Iya, teman-teman Bapak, terutama yang kaitannya dengan PTMT di semester 2 ya. Jadi PTM di semester 2 untuk sekolah yang berasrama maupun tidak akan dimulai tanggal 13. Artinya 5 hari sebelum tanggal itu kan harus sudah karantina dulu Pak. Berarti kan misalnya nanti kepepet tidak 1-2 karena sulit cari tiket, ya tanggal 7 harus sudah siap di Jogja Pak. Karena tanggal 5 sampai 12 itu kan sebenarnya sudah KBM Pak, namun masih daring. Sehingga ketika nanti memang dari luar daerah yang jauh, ya monggo nanti karena ini kaitannya dengan tiket ya, antara tanggal 1 sampai tanggal 7 itu mana yang bisa dapat tiket. Nah, sehingga nanti masih sempat karantina 5 hari di Jogja sebelum masuk tatap muka terbatas. Nah, begitu Pak. Jadi tanggal 13 itu kan tanggal tatap muka terbatas. Berarti hadirnya harus sebelum tanggal 13. Nah, waktunya kapan? Monggo nanti dicari antara tanggal 1 sampai tanggal 7 itu mana yang kira-kira Bapak Ibu bisa mudah dapat tiketnya dan mungkin tidak terlalu mahal. Nanti kita siapkan untuk penerimaan itu, Pak. Begitu, Pak Nyi. Gimana, Pak Imron? Sudah jelas? Ya, alhamdulillah sudah, Bapak. Oke, baik. Kami coba ulangi khusus buat kelas 10 yang berada di luar kota dan tinggal di asrama Mantiga. Di edaran pertama dulu, siswa kelas 10 itu bisa mulai masuk asrama di tanggal 1 atau 2 Januari. Tapi sekarang pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, maka kebijakan baru ini menghapus yang lama. Kita pakai kebijakan yang baru, PTM di semester 2 itu akan dimulai tanggal 13 Januari. Maka bagi para siswa yang ada di asrama Muntasirul Ulum diharapkan antara tanggal 1 sampai 7 Januari itu sudah mulai hadir di asrama. Karena tanggal 7 sampai tanggal 12 nanti ini karantina. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada edaran lagi insya Allah yang akan dikeluarkan oleh asrama terkait dengan kapan kehadiran santri asrama kelas 10, 11 di semester 2. Insya Allah begitu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang raise hand Bapak Ibu? Belum ya? Di kolom chat ada yang bertanya. Mungkin Pak Tua juga bisa menjelaskan. Ini. Tanya Bapak, ada kebijakan pemerintah pembatalan PPKN dan cuti Nataru. Dampak di Mantiga Sleman bagaimana Bapak? Nah, tadi sudah dijelaskan insya Allah ya. Tapi nggak apa-apa, diulangi Pak Toha mungkin apa dampak dari pembatalan PPKN 3 di Jawa Bali. Di Mantiga
Monggo Pak Toha. Jadi, terima kasih Bapak. Jadi terkait pembatalan PPKM 3 ini, keputusan dari Bidang Dikmat Kementerian Agama DIY bersama K2M, jadi para kepala madrasah di DIY sekaligus juga Dikpora DIY juga memutuskan bahwa untuk libur khusus semester ganjil tetap seperti yang sudah ditetapkan, tidak ada libur khusus. Namun memang kita tidak kaku dalam memberikan pembelajaran kepada siswa karena memang anak sudah full dari bulan Juli ya sampai Desember untuk pembelajaran di madrasah, maka kemudian untuk layanan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan itu memang kita tidak kaku harus kemudian tatap muka terbatas. Jadi ada yang daring, kemudian ada yang blended atau gabungan antara daring dan online. Jadi ketika nanti memang ada siswa yang datang, memang kita akan layani dan itu sekaligus kita buka Zoom-nya sehingga semua terlayani. Seperti kelas 12 yang tadi misalnya praktikum ya, ketika memang tinggal jauh di luar daerah, tidak harus datang ke madrasah. Jadi praktikum ini yang bisa datang ke madrasah, kemudian nanti kelompoknya itu nanti akan bisa menyorotkan melalui video call-nya atau mungkin melalui Google Meet-nya agar siswa yang mungkin tinggal di Kalimantan atau di Lampung itu tetap bisa melihat terjadinya pembelajaran praktikum itu di lab yang mereka yang bisa datang. Karena memang hasilnya seperti itu, sehingga beberapa praktikum di perguruan tinggi nampaknya seperti itu. Jadi ada yang praktikum kadang-kadang itu yang melakukan praktikum itu malah teknisinya, kemudian para mahasiswa itu di perguruan tinggi itu mencatat data dan kemudian menganalisisnya. Nah, kita akan lakukan hal yang hampir sama seperti itu bagi anak-anak yang memang kemarin dijadwalkan untuk praktikum, kemudian memang harus pulang dan memang sudah lama tidak pulang, tidak ada masalah karena nanti kelompoknya itu akan menyorotkan proses terjadinya praktikum itu kepada anak agar tetap bisa mengikuti dari rumahnya masing-masing. Dan insya Allah ketika nanti kelompoknya tidak ada ya nanti akan guru pembimbingnya akan menyorotkan bahwa ini proses praktikum yang terjadi sehingga nanti anak tetap bisa mengamati apa yang terjadi dengan perubahan-perubahan yang ada dan tetap bisa melakukan kegiatan yang sama meskipun di dua tempat yang berbeda. Nah, itu yang pertama. Jadi tetap memang libur khusus itu tidak dicabut ya di DIY ini tetap kita jalan dan kemudian memang yang semula memang kita tidak melarang untuk pulang, tidak masalah pulang, penting kan tetap berkegiatan dan mengagendakan kegiatan. Karena yang jauh di DIY pulang kampung mungkin ke Kalimantan disilahkan, nanti jadwal yang sudah kita agendakan itu bisa diikuti. Itu prinsipnya begitu, Pak. Bukan. Jadi ketika kemarin di awal pembelajaran kita sudah yang dari jauh-jauh itu sudah kita tes swab atur dengan blended. Matur nuwun. Iya, terima kasih Pak Toha. Demikian tadi Bapak Ibu, sikap Mantiga, tentu ini sebetulnya bukan sikap madrasah saja, tapi sikap madrasah se-DIY sama dalam mensikapi batalan PPKM 3 ini, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menambahkan sedikit saja Bapak Ibu, karena ini waktu ya. Oh ya, ini ada yang mau bertanya ya. Ingin bertanya apa? Klik salah tadi. Baik, saya ingin tambah sedikit. Halo, ada yang mau tanya? Bisa masuk, Bapak. Silakan, Pak. Yes. Silakan. Halo? Saya, Bapak. Yes, open cam, Pak. Ya, silakan, Bapak. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bapak mungkin tadi beberapa penjelasan karena agak terputus-putus nih. Kami hanya izin bertanya berkaitan dengan kelas 2. Kebetulan anak kami kelas 2 ini di asrama. Tadi ada menanyakan berkaitan dengan masuk asrama. Itu diberlakukan untuk yang kelas 10 saja atau juga di yang kelas 2, Bapak? Karena mungkin Nyon Sewu tadi mungkin sudah dijelaskan, tapi kami dalam perjalanan hanya menyimak saja dan sempat terputus-putus. Mohon izin bisa dijelaskan ulang, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Luar biasa ini Bapaknya ya, tetap berpartisipasi walaupun dalam perjalanan. Mudah-mudahan perjalanannya aman ya Pak ya. Amin. Baik, ini terkait dengan asrama kelas 10, 11, dan 12. Apakah tadi yang berlaku pada kelas 10 juga berlaku pada kelas 12, kelas 11? Intinya sebetulnya sama Bapak Ibu. Intinya ketika mensikapi pencabutan PPKM ini, Mandika memberikan keleluasaan pada siswa, boleh tetap tinggal di asrama atau pulang berjumpa dengan Bapak Ibu di rumah. Tetapi tetap harus memedomi berpegang pada jadwal KBM 3. Karena ada jadwal yang sifatnya daring yang harus juga dikerjakan para siswa, baik itu untuk pendalaman materi, kemudian untuk semester pendek maupun untuk kaitannya siap perguruan tinggi negeri. Nah, apakah di tanggal 11 PTMT nanti itu semua siswa harus PTM? Semuanya itu nanti menurut edaran yang masih berlaku sekarang adalah sangat tergantung pada orang tua dan siswa. Apakah hadir memilih untuk PTMT atau memilih daring. Itu edaran yang berlaku sekarang masih kuncinya pada keridoan, kerelaan orang tua. Cuma saya bercerita Bapak Ibu, pengalaman kemarin saya sempat bertanya kepada beberapa santri. Santri udah siap pulang, hari-hari ini kan siap pulang. Nak, kenapa pulang gitu? Kenapa enggak asrama saja gitu? Udah kangen ya Pak, Bapak Ibu. Dan nanti tuh kegiatan madrasah gimana? Kan daring Pak, bisa saya kerjakan dari rumah. Oh, oke gitu. Kemudian apa nanti kamu nggak repot? Kalau balik lagi ke asrama harus swab lagi, harus karantina lagi, nggak repot? Enggak Pak, biasa Pak. Swab juga seperti itu udah biasa. Karantina juga enjoy saja di Mandika, nggak ada masalah kok Pak. Jadi pilihan anak pulang itu ternyata bagi anak-anak biasa saja Pak. Perjalanan pulang ketemu orang tua, balik lagi ke asrama, karantina lagi, itu sangat biasa buat anak. Dan itu bukan menyulitkan buat anak-anak. Maka Bapak Ibu, tentu ini berlaku untuk semua siswa yang ada di asrama. Kelas 10, 11, 12, ketika nanti ada jadwal kedatangan di asrama, maka prokes akan tetap kita laksanakan. Jadi nanti monggo Bapak Alvara, nanti ketika putranya ada jadwal kembali ke asrama, maka ikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan dalam edaran nanti. Sekali lagi ini berlaku untuk kelas 11, 12 yang di asrama, prokesnya sama. Sebelum berangkat ke swab, kemudian sampai di asrama, usahakan 5 hari sebelum PTM. Nah, harus karantina. Itu yang harus dilakukan. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kalau dari kami madrasah, berharap para siswa yang di asrama itu bisa hadir semuanya. Bisa PTM semuanya. Karena alhamdulillah kita sudah mencoba PTMT ini selama 2 bulan. Kemarin kita baru saja sampling swab terhadap 89, ada 10 guru dan 79 siswa. Alhamdulillah hasil swab semuanya sehat. Artinya PTM Mandika selama 2 bulan ini protokol kesehatannya berjalan bagus. Dan anak-anak juga taat protokol kesehatan. Ketika saya mencoba konfirmasi di asrama, juga anak-anak di asrama protokol kesehatannya cukup bagus. Nah ini mengindikasikan bahwa
PTM akan kita lanjutkan nanti di awal semester 2. Sesuai nanti jadwal yang sudah diberikan oleh kurikulum. Begitu ya Pak Ibu ya. Tambahan sedikit tadi ada yang tanya, Pak, kalau siswa itu di madrasah sudah di asrama, tetapi pembelajaran daring, apakah di asrama ada tempat belajar? Insya Allah ada. Apakah ada? Ada. Selama ini wifi asrama lancar. Disediakan tempat khusus untuk belajar dan disediakan wifi 24 jam. Sehingga anak-anak kalau asrama dia daring, karena jadwal PTM-nya kelas yang lain, mereka tetap bisa daring dari asrama atau dari Muntasirul Ulum. Begitu ya, Pak dan Ibu? Sampun jelas, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Baik, ini sudah jam 11:07. Wah, adakah yang masih pengen menyampaikan unek? Saya beri kesempatan satu penanya lagi sebelum kita akhiri, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Semangat sekali Bapak. Oke, Pak. Ini orang tua wali dari 10A3. Nah, gitu. Kameranya Pak, kameranya dibuka Pak. Oh, J. Pundi Bapak. Dereng Pak, kamera pun Pak. Mobil juga Bapak ini. Terkait PTM nanti untuk kelas 10 kan mulai Januari sudah mulai luring sih Bapak. Nah, itu harus membawa tes PCR apa tidak untuk ke sekolahan bawa anti swab gitu Bapak. Bapak putranya di asrama tidak? Di asrama Bapak. Oke. Begini Bapak, untuk semester 2, untuk siswa yang akan berangkat ke Mandika, yang asrama, protokol kesehatannya wajib swab. Sekarang juga murah kan Pak ya? Jadi tetap swab dulu, lalu nanti hasilnya dikirim ke pengasuh, lalu nanti baru berangkat ke asrama. Misalnya begitu Pak. Dan tambahan informasi, insya Allah seluruh siswa Mandika saat ini bisa disampaikan mungkin 95% Bapak Ibu sudah vaksin 2 semuanya. Jadi sesuai teorinya, bila satu komunitas itu 80%-nya sudah divaksin, apalagi sudah vaksin 2 kali, insya Allah lingkungan itu aman. Insya Allah lingkungan itu aman. Oke, itu ya Pak Nggih. Matur nuwun Pak Taufik. Terima kasih Bapak. Nggih. Terima kasih. Cukup nggih Bapak Ibu. Ya, karena sebentar lagi waktu sholat zuhur, apalagi yang mungkin di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, itu sudah waktunya zuhur. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, jumpa kita di Zoom meeting pertemuan sosialisasi bersama Bapak Ibu, orang tua dan wali siswa sekalian. Kami atas nama madrasah sekali lagi hanya bisa mengaturkan terima kasih. Matur pada seluruh Bapak Ibu yang sore ini, jazakumullah khairan kasro, sudah longgar pikiran, semuanya demi cinta kasih kita untuk kemajuan putra-putri kita di Mandika Sleman. Tak lupa saya mengingatkan, mohon dukungan Bapak Ibu untuk mengisi Google Form angket kepuasan publik dan kepuasan masyarakat. Monggo diisi agar kami nanti bisa segera melakukan tabulasi data dari Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga tentu kami mohon doanya, mudah-mudahan agenda akhir tahun yang cukup banyak ini tadi, ada ZI, ada BPK, ada kepala madrasah, juga ini lagi Bapak Ibu guru lagi asik mengolah rapot putra-putri Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, aman, dan berkah buat kita semuanya. Pesan kami dari Satgas Covid Mandika, Bapak Ibu, tetap mari kita taati protokol kesehatan 5M plus doa pada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan keluarga besar Mantika Sleman semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karunia kesehatan lahir batin, kekuatan lahir batin, bisa menjalankan kewajiban pada Allah dengan sebaik-baiknya, bisa menghidupkan sunnah Rasul, dan tentu bisa amanah dalam mendidik putra-putri kita sekalian. Apabila kami di Mantika selama 1 semester ini ada kurang khilafnya, mohon kami diingatkan, mohon dikritik, diberikan masukan sarannya. Monggo aduan masyarakat, Bapak Ibu ingin memberikan masukan, kami bisa membuka web Mantika di www.mayoga.sh.id. Di sana ada WhatsApp yang Bapak klik untuk komunikasi dengan kami via WhatsApp, atau membuka pelayan publik. Di situ ada Dumas, pengaduan masyarakat. Bapak Ibu bisa memberikan aduan, saran, kritik pada Mantika Sleman melalui web Mantika Sleman Yogyakarta. Atau Bapak Ibu bisa langsung japri ke saya selaku Mas Mantika Sleman. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita akan temukan lagi nanti di awal semester. Insya Allah akan jumpa lagi, akan kegiatan yang sama seperti ini untuk silaturahmi dengan Bapak Ibu untuk memasuki semester 2 nanti. Oke, saya Marom, bila ada salah hilapnya mengantarkan acara ini, mohon maaf. Mari kita akhiri jumpa kita ini dengan sama-sama membaca tahmid dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Jumpa kembali di waktu dalam kondisi yang lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.